Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Rini Sulistiawati SSIT MKep, salah satu dosen Prodi D3 Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Pontianak. Latar pendidikan saya adalah Magister Kebidanan. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UK TPT khusus bidang pengajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan informasi terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktik yang dilaksanakan dalam 16 minggu atau 1 semester. Teknik pengajaran yang dilakukan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dengan pendekatan manajemen kebidanan, didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence-based. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, yaitu 1. Memahami konsep dasar persalinan. 2. Memahami etika dan kewenangan bidan dalam asuhan persalinan dan bayi baru lahir, serta kebijakan terkait persalinan. 3. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi persalinan. 4. Memahami perubahan fisiologi dan psikologi dalam masa persalinan. 5. Mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu bersalin. 6. Memahami evidence base dalam persalinan. 7. Melakukan patient safety, pencegahan infeksi dalam asuhan persalinan dan persiapan persalinan. 8. Melakukan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir dengan pendekatan problem solving, critical thinking dengan menerapkan manajemen kebidanan. Dan 9. Mengidentifikasi tanda bahaya penyulit atau komplikasi pada persalinan. Bentuk pembelajaran terdiri dari kuliah teori dan kuliah praktik dengan menggunakan metode student center learning yang meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, problem based learning, simulation based learning, case based learning, dan role play. Dalam proses pembelajaran, untuk mempermudah materi, saya menggunakan modul dan menyiapkan bahan ajar sesuai topik dan metode pembelajaran pada RPS seperti slide presentasi, rubrik penilaian, serta melakukan evaluasi refleksi pada mahasiswa pada setiap pertemuan. Penilaian mata kuliah meliputi penilaian teori dan praktik. Penilaian teori sebesar 40% terdiri dari penugasan 25%, ujian tengah semester teori 35%, dan ujian akhir semester teori 40%, serta penilaian praktik klinik 60%. Tugas terstruktur dilakukan secara kelompok maupun individu. Untuk ujian teori, ujian tulis saat ujian tengah semester maupun ujian akhir semester menggunakan rubrik pilihan ganda berupa soal vignette minimal 25% dari keseluruhan jumlah soal yang diunggah di aplikasi OGES, dan mahasiswa dapat mengetahui nilai segera setelah menyelesaikan ujian. Mahasiswa dapat mengikuti ujian jika kehadiran kuliah teori minimal 75% dari total pertemuan dan praktik 100% kehadiran. Mahasiswa dinyatakan lulus pada aspek uji teori bila memperoleh nilai minimal mutu C dan memperoleh nilai absolut minimal 78 pada uji praktik. Mahasiswa dapat melakukan sanggahan dan perbaikan nilai pada aspek atau elemen yang dinyatakan tidak lulus. Demikian informasi mengenai mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yang saya ampu di program studi Diploma 3 Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran dengan metode student based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu.
Saya Rini Sulistiawati selaku pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Hari ini kita akan membahas di pertemuan 4, yaitu tentang perubahan fisiologis dan psikologis dalam masa persalinan. Nah, materi sebelumnya kita sudah bahas, yaitu tentang penyebab mulainya persalinan, kemudian tahapan persalinan dan tanda gejala dalam tahapan persalinan, dan saat ini adalah tentang mekanisme penurunan kepala dalam persalinan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, silakan salah satu mahasiswa untuk memimpin doa. Baik Ibu, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk inti pembelajaran, kalian silakan untuk mengisi presensi yang ada di OGS pada pertemuan keempat. Silakan. Sebelum masuk pembelajaran, saya akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tahapan mekanisme persalinan secara fisiologis, kemudian mampu mengidentifikasi perubahan posisi dan orientasi kepala janin saat melalui jalan lahir, dan selanjutnya adalah menerapkan konsep tersebut dalam simulasi maupun klinik. Sebelumnya saya akan melakukan review terhadap materi sebelumnya tentang tahapan persalinan. Silakan salah satu mahasiswa untuk menyebutkan dan menjelaskan tentang tahapan persalinan. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, tahapan persalinan ada 4, yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kala 2, kala kelahiran bayi, yang ketiga ada kala 3, yaitu kala kelahiran plasenta, dan yang terakhir ada kala 4, yaitu kala pengawasan selama 2 jam. Benar jawabannya, teman-teman. Jadi pada kala 1 terjadi pembukaan serviks seperti yang sudah disampaikan, dan di kala 2 adalah kelahiran bayi, ya. Dalam proses kelahiran inilah terjadi mekanisme persalinan yang menjadi fokus hari ini, ya. Mekanisme persalinan ini penting kita pelajari agar kita bisa memantau apakah persalinan ini dalam kondisi yang lancar dan aman. Adapun metode pembelajaran kita hari ini, yaitu kita menggunakan student based learning yang meliputi problem based learning. Jadi kalian akan membahas kasus, yang selanjutnya kalian akan melakukan diskusi dengan peer teaching, dan diakhiri dengan simulasi. Jadi saya berharap Anda berperan aktif dalam pembelajaran ini agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Slide ini adalah paparan tentang kasus yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi di tanggal 7 Juli tahun 2025 jam 6, seorang ibu G1P0A0 usia 24 tahun datang ke TPMB dengan usia kehamilan 39 minggu. Kontraksi datang setiap 5 menit sekali, dan hasil pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaannya sudah lengkap, ya. Kemudian ketubannya juga sudah pecah dan kepala janin berada di HOTS 3. Posisi oksiput kiri anterior atau OLA, dan namun setelah 1 jam tidak ada kemajuan yang signifikan, ya. Apa yang terjadi dan bagaimana penanganannya? Jadi ini kita diskusikan permasalahan apa yang muncul pada kasus tersebut. Silakan mahasiswa untuk menyatakan permasalahan apa yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut. Silakan. Ya, Ibu. Nah, baik teman-teman, dari kasus ini kita tahu bahwa Ibu sudah pembukaan lengkap, tapi kepala masih di HOT 3. Itu artinya penurunan kepala belum optimal. Jadi kita perlu mengetahui kenapa kepala janin belum juga lahir dan bagaimana intervensi yang dapat dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut. Ya, bagus pernyataannya. Selanjutnya ada pertanyaan lain atau pernyataan lain terkait dengan kasus yang sudah dipaparkan tadi? Silakan. Saya Bu. Baik Bu, saya menduga adanya gangguan atau tahapan dalam proses penurunan kepala ini, sehingga kita perlu memahami bagaimana proses penurunan kepala janin secara normal dan bagaimana kita mengenali secara klinis pada proses tahapan tersebut. Bagus, identifikasi masalah yang sangat baik.
Jadi dapat kita simpulkan ada beberapa permasalahan yang nanti kita akan diskusikan, yaitu apa saja tahapan mekanisme penurunan kepala janin saat persalinan normal, kemudian bagaimana mengenali secara klinis setiap tahapan tersebut, dan faktor apa saja yang menyebabkan kepala belum turun maksimal meskipun pembukaan sudah lengkap, dan yang terakhir adalah intervensi apa yang dapat dilakukan oleh bidan jika terjadi stagnansi pada penurunan kepala. Selanjutnya adalah sesi diskusi berdasarkan tadi identifikasi masalah yang sudah kita angkat. Jadi kalian nanti akan dibagi 3 kelompok ya, kemudian berdasarkan referensi Varney, kemudian Myers ataupun panduan WHO, kalian bahas identifikasi masalah tersebut ya. Bisa disertai dengan video tentang mekanisme persalinan. Dan buat hasil diskusi tersebut di dalam presentasi kelompok berupa PowerPoint. Oke, saat ini adalah waktu presentasi. Saya persilahkan terlebih dahulu pada kelompok 1 untuk melakukan paparan. Perwakilan dari kelompok 1 siapa? Silakan. Baik, perkenalkan saya Sagitumi Pratiwi, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang di sini apa saja tahapan mekanisme penurunan kepala janin saat persalinan normal. Mekanisme persalinan adalah perubahan posisi dari bagian presentasi janin yang merupakan bentuk dari adaptasi maupun akomodasi bagian terendah janin terhadap jalan lahir. Yang kedua yaitu tahapan normal penurunan kepala di dalam panggul. Yang pertama ada desensus, yang kedua fleksi, yang ketiga rotasi internal, yang keempat ekstensi, yang kelima rotasi eksternal, dan keenam ekspulsi. Selanjutnya bagaimana mengenali secara klinis setiap tahapan mekanisme persalinan tersebut. Cara memantau kemajuan penurunan kepala. Yang pertama ada palpasi Leopold keempat dan perlimaan untuk menilai sejauh mana kepala masuk ke panggul. Yang kedua pemeriksaan dalam vaginal touch, menilai bidang hot 1-4 atau station kepala terhadap spina ischiadica. Yang ketiga perbandingan antara his dan penurunan kepala, apakah kontraksi efektif diikuti dengan progres penurunan. Faktor apa yang menyebabkan kepala belum turun maksimal meskipun pembukaan sudah lengkap? Kondisi ini disebut sebagai persalinan macet atau distosia. Kemajuan persalinan yang lambat atau terhenti, ini merupakan indikatornya. Yang pertama, tidak ada penurunan kepala meskipun kontraksi adekuat, tidak ada penambahan pembukaan dalam kurang lebih 2 jam, stesen kepala tetap atau tidak berubah dalam waktu lama meski pembukaan sudah lengkap. Selanjutnya, intervensi yang dapat dilakukan oleh bidan jika terjadi stagnasi pada penurunan kepala. Intervensi tergantung pada penyebab. Yang pertama, jika kontraksi tidak adekuat, stimulasi oksitosin. Yang kedua, jika ada kelainan posisi janin atau malposisi, perubahan posisi ibu atau hands dan knees atau miring kiri. Selanjutnya, jika ada disposisi kepala panggul, pertimbangkan rujukan atau SC. Jika terjadi kelelahan ibu, dukungan emosional, hidrasi, analgesi, non-farmakologi. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dipaparkan penjelasan dari permasalahan terkait kasus yang disampaikan. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk berdiskusi terkait hal yang sudah kami bahas. Baik, saya Kamelia dari kelompok 2 izin menanggapi. Menurut Myers Midwifery memang ada 6 mekanisme persalinan, tapi dalam praktek itu bisa terjadi tumpang tindih selama tidak ada hambatan dari anatomi ataupun fisiologi. Jadi maka persalinan bisa dapat berjalan normal. Baik, izin moderator, saya setuju dengan pendapat Kamelia karena menurut Varney Midwifery tahun 2019 bahwa penurunan kepala bisa terjadi sebelum engagement, terutama pada multipara. Jadi yang utama adalah efektivitas tiap mekanisme, bukan sekedar urutannya. Silakan teman-teman, apakah ada pendapat lain?
Izin moderator, tapi bila salah satu mekanisme seperti putar paksi dalam terganggu, bisa menyebabkan malposisi dan menghambat persalinan, maka memahami urutan fisiologis tetap penting untuk deteksi dini. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi bisa disimpulkan, meski urutan mekanisme adalah panduan fisiologi, variasi tetap bisa terjadi selama tidak menimbulkan komplikasi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, apa risiko jika penurunan kepala stagnan? Izin moderator, saya Amalia perwakilan dari kelompok 3. Nah, untuk stagnasi ini bisa menyebabkan distosia, meningkatkan risiko seperti vakum, forceps atau SC. Nah, ini juga janin juga berisiko hipoksia karena ada tekanan yang berkepanjangan. Seperti itu, moderator. Izin moderator, perkenalkan nama saya Miranda, perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini benar bahwa COG itu menyatakan bahwa stagnasi ini bisa mempengaruhi ibu, di mana ibu bisa mengalami kelelahan, kemudian mengalami ruptur uteri, lalu jika plasentanya pecah sebelum waktunya, dan juga pada bayi bisa mengalami trauma pada jalan lahir jika intervensi yang dilakukan tidak tepat. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Diskusi ini memperjelas bahwa mekanisme penurunan kepala adalah panduan fisiologis tapi fleksibel. Namun, deteksi dini, permasalahan dan penanganannya sangat penting untuk mencegah komplikasi ibu dan bayi. Oke, semangat terus teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, selamat siang semuanya. Terima kasih atas diskusi aktif hari ini ya. Kalian berhasil mengkaitkan teori berdasarkan referensi tadi, ada yang Myers, kemudian dari panduan WHO ke konteks klinis secara tepat, menunjukkan bahwa pemahaman kalian terhadap aplikasi nanti di lapangan bukan hanya sekedar hafalan ya. Mekanisme penurunan kepala memang idealnya berurutan, namun dalam praktik nanti bisa bervariasi. Descendant bisa mendahului engagement, dan rotasi sering juga menjadi titik kritis dalam proses persalinan. Nah, stagnasi itu perlu dikenali secara dini dan intervensinya harus tepat. Ini menuntut keterampilan klinis serta pengambilan keputusan yang cermat. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi terkait mekanisme persalinan. Namun sebelum itu silakan salah satu mahasiswa untuk menjelaskan urutan mekanisme persalinan. Saya, Bu. Jadi ada 6 tahap mekanisme dalam persalinan. Yang pertama yaitu descensus dan engagement, yang kedua yaitu fleksi, yang ketiga yaitu putaran paksi dalam, yang keempat yaitu ekstensi, yang kelima yaitu putaran paksi luar dan restitusi, dan yang keenam yaitu yang terakhir ekspulsi. Tepat sekali jawabannya ya. Selanjutnya adalah sesi di mana saya akan memberikan demonstrasi tentang mekanisme penurunan kepala dalam persalinan. Sesi ini adalah sesi demonstrasi. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan, tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pantum yang ada di hadapan saya. Ini adalah kerangka kepala janin, dan ini adalah sutura sagittalis. Sutura sagittalis ini penting pada saat proses mekanisme penurunan persalinan sebagai salah satu poin yang penting nanti kita nilai. Selanjutnya adalah rangka panggul, yaitu terdiri dari promontorium, kemudian pinggir atas simfisis dan pinggir bawah simfisis, spina ischiadica maupun coccygeus. Selanjutnya adalah proses mekanisme persalinan. Jadi di dalam proses persalinan itu diawali dengan penurunan kepala. Pada primigravida, penurunan kepala itu terjadi di akhir kehamilan, dan kalau di multigravida terjadinya di awal persalinan ya. Jadi kepala pada saat ini posisinya yaitu sutura sagittalis di antara simfisis dan promontorium. Inilah yang dinamakan synclitismus. Asynclitismus itu ada dua, yaitu anterior dan posterior. Asynclitismus anterior jika sutura sagittalis ini mendekati bagian dari promontorium ya. Nah, yang dimaksud dengan asynclitismus posterior ini jika sutura sagittalis ini mendekati atas simfisis. Sampai di sini paham? Paham. Dan bisa nanti sambil diperagakan di masing-masing ya. Nah, selanjutnya adalah proses
fleksi, ya. Pada proses fleksi ini sebenarnya sudah terjadi di saat proses persalinan, tetapi seiring dengan penurunan kepala di dalam panggul karena pengaruh kontraksi, kemudian pengaruh tekanan dari cairan amnion, kemudian retraksi dari segmen bawah rahim, dan pada saat persalinan ada proses meneran, kepala ini semakin turun. Dan karena ada hambatan dari lingkaran dari panggul ini, maka kepala menyesuaikan dengan cara fleksi. Posisi fleksi, dagu janin ini mendekati bagian dari dada janin, ya. Jadi seperti menekur. Jadi posisinya seperti ini, ya. Ini karena tadi pengaruh dari lingkaran panggul atas yang sehingga menyebabkan kepala janin harus mengambil ukuran terkecil dari diameter kepala, yaitu diameternya suboccipito dari sini ke brachmatica. Ini adalah lingkaran terkecil. Sampai di sini paham ya? Dan ukuran ini adalah 9,5 cm. Dari yang sebelumnya tadi, ukuran sebelumnya yaitu ukuran suboccipito frontalis. Ukurannya sekitar 11 sampai 12, jadi lebih besar. Seiring dengan penurunan kepala, tadi posisi kepala bayi yang setelah fleksi ini kemudian melakukan putaran paksi dalam, ya, menyesuaikan bidang tengah panggul, ya. Jadi posisi kepala sutura sagittalis berada di antara simfisis pubis maupun sacrum, ya. Jadi posisinya memutar seperti ini, ya. Kira-kira sudah paham? Oke. Nah, selanjutnya adalah proses ekstensi. Semakin ada dorongan dari kontraksi uterus, maka kepala karena ada tahanan di bawah pelvis, ya, maka kepala akan melakukan perubahan dengan menengadah seperti ini, ya. Maka keluarlah secara berurutan dari ubun-ubun besar, kemudian dahi, ya, kemudian hidung, mulut, dan dagu. Inilah yang disebut dengan proses ekstensi. Kalian bisa membayangkan jika tadi bayi terus saja lahir tanpa terjadinya ekstensi, kira-kira apa yang terjadi? Kalau enggak seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Robekan perineum karena terjadi tekanan langsung. Tapi kalau dengan dia prosesnya kepala ini mengalami ekstensi sehingga tahanan pada pelvis tidak terjadi tekanan. Selanjutnya, untuk menyesuaikan posisi punggung, maka bayi ini akan mengalami putaran paksi luar. Jadi ubun-ubun kecil ini akan satu sumbu dengan punggung. Dia akan berputar mengikuti arah punggung awal. Ya, jadi dia seperti ini. Kalau punggung kanan berarti nanti putarannya ke arah kanan, ya. Nah, selanjutnya adalah proses dari ekspulsi. Setelah terjadi putaran paksi luar, maka seluruh tubuh ini akan lahir secara keseluruhan. Demikian demonstrasi tentang mekanisme penurunan kepala janin pada proses persalinan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya Bu, perkenalkan saya Septi Aljira, ingin bertanya Bu, apakah asinglitismus posterior lebih cenderung bersifat patologis Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Teman-teman, kira-kira ada yang bisa menjawab tidak dari pertanyaan tersebut? Saya Bu. Baik Ibu, izin perkenalkan saya Mira. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Septi. Baik Ibu, jadi asinglitismus posterior dapat menghambat rotasi paksi dalam yang normal, menyebabkan rotasi tidak sempurna, memicu malposisi sehingga memperpanjang fase persalinan Ibu. Bagus sekali jawabannya. Ada tanggapan yang lainnya? Mungkin menambahkan, silakan.
Saya Bu, di sini saya izin menambahkan jawaban dari Nira, yaitu diameter yang masuk ke panggul lebih besar, yaitu dapat menyebabkan resiko seperti persalinan lama, distosia bahu, terus kelelahan pada ibu, terus molase berat serta distres pada janin. Nah, intervensi obstetriknya seperti yaitu vakum, forceps atau SC. Bagus sekali tanggapannya ya. Jadi saya akan menambahkan bahwa dengan posisi ankletismus posterior maka kepala akan lebih cenderung berada di posisi belakang sehingga dia tidak sejajar pada bidang panggul ini sehingga menyebabkan kesulitan pada saat penurunan kepala. Makanya tadi disampaikan dari penanya bahwa tadi kepala dengan posisi ankletismus posterior ini bisa menjadi salah satu kendala pada saat proses persalinan. Demikian penjelasan dari saya. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, maka saya dapat simpulkan bahwa proses mekanisme persalinan ini tadi bisa berjalan secara fisiologis, tetapi mungkin tadi pada prosesnya bisa saja bervariasi, misalnya pada saat engagement dan desensus. Sehingga kalian tadi harus punya kemampuan keterampilan klinis untuk melakukan deteksi maupun penanganan terhadap tanda bahaya tersebut. Selamat, Anda telah melalui proses pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah kalian akan mengisi evaluasi tentang pertemuan hari ini dan memberikan statement tentang refleksi diri terkait materi. Saya akan share Google Form-nya setelah ini. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi simulasi. Silahkan kalian menyesuaikan kelompok yang nanti akan saya bagikan dan kalian simulasi dengan instruktur masing-masing. Ya, saya harap kalian bisa menjadi bidan yang mampu berpikir kritis ketika menemukan masalah-masalah, salah satunya terkait dengan mungkin hambatan pada saat mekanisme persalinan. Jadilah bidan yang mampu berpikir kritis, terutama pada kondisi tadi ada hambatan mekanisme persalinan sehingga nyawa ibu dan bayi itu dapat terselamatkan. Ya. Demikian pertemuan hari ini, terima kasih banyak dan persiapkan diri kalian untuk pertemuan berikutnya tentang perubahan fisiologis dalam persalinan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat proses pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Prodi D3 Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Pontianak. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih pada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Jurusan Kebidanan dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Pontianak. Saya Rini Sulistiawati, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.